Ya, ini ya. Oh, dokter. Nanti jam 1 ada ada workshop itu ya? Iya, Dok, yang workshop dari tadi Hmm. dokter tentang COVID, Dok. Berarti kan cuma ada waktu kira-kira 30 menit ya ini nih ya. Iya, Dok. 40 menit, Dok. Hmm. Kelihatan ini ya. Silakan, dokter. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sengaja biar nggak bosen topiknya tentang tentang modul, cuma saya gabung dengan berbagai video yang sudah saya kerjakan. Pada siang hari ini topiknya memang fokus ke timpanoplasti tipe 1 ya. Jadi tidak melebar kemana-mana karena untuk SP1 kan memang yang diwajibkan adalah timpanoplasti tipe 1. Ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang timpanoplasti tipe 1. Yang pertama, ini pengalaman saya selama lebih dari 10 tahun operasi telinga itu, timpanoplasti tipe 1 berhasil jika operator memahami mikroanatomi membran timpani dan kagum timpani. Pak Dimas, monitor Pak Dimas. Dimas. Iya, dokter. Kira-kira kalau mikroanatomi ngomong apa sih Pak Dimas? Batas-batas dari kagum timpani, dokter. Contohnya apa? Contoh. Dari batas daripada lateralnya, dokter. Dan dari medial, kemudian anterior, posterior, dokter. Bu Julita. Bener Julita tuh namanya? Bu Julita. Mohon izin ya, dokter. Ya. Kalau saya ngomong mikroanatomi, kira-kira contohnya apa sih? Mikroanatomi itu di telinga tengah maksudnya. Mohon izin. Hmm. Tulang-tulang pendengaran, dokter. Vaskula, apalagi? Burika, monitor Burika. Izin, dokter. Apa contoh mikro? Apa? Nervus facialis, dokter. Roda timpani. Roda timpani. Yang kira-kira agak kecil lagi apa toh? Kecil lagi. Apa? Ini kan Burika auto 3 toh? Izin, dok. Auto 2, dokter. Ya sama aja lah, sama aja auto 3 wes. Apa? Contoh mikroanatomi. Pernah dengar sinus timpani, Bu Rika? Izin, dokter. Hah? Izin, dokter. Apa sinus timpani itu? Ya wes lewat aja. Jadi nanti saya ngomong di belakang aja. Kemudian ini ya, langsung ke pokok permasalahan. Kalau nanti residen mau timpanoplasti tipe 1 di daerah, harus benar-benar memahami ini. Ini kursor saya bisa kelihatan ya? Bisa, dokter. Ya. Yang ini yang kiri adalah scan mastoid aksial. Ini liang telinga, ini membran timpani. Kalau membran timpani dipecah jadi 3, ada ini ya. Pars cutaneus, pars fibrosum, di sini ada malleus umbo,
Di sini ada apa jenenge plasmokosum. Jadi kata-kata onlay, inlay, underlay itu sebenarnya hanya permainan di antara 3 lapisan ini. Kalau nanti operasi baik pakai endoskopi maupun pakai mikroskop, disarankan sudah mulai bisa memisahkan antar 3 lapisan ini dengan pisau bulat ataupun round knife. Kemudian apapun operasi di telinga itu harus bisa mengidentifikasi anulus timpani nih. Yang putih ini adalah anulus timpani. Organ ini penting karena berperan dalam vaskularisasi dari fascia. Jadi, saya ulangi, kalau mau timpan pasti cari dulu anulus timpani. Terkadang memang tidak sejenis ini ya anulusnya ya, tergantung variasi orang sih ininya. Tapi tetap harus bisa mengidentifikasi. Pak Jarot, Pak Jarot, Pak Jarot. Ah, ngantuk Pak Jarot. Pak Joyo. Ini dokter. Saya ngomong ini anulus timpani apa toh definisinya itu? Ini anulus timpani. Pak Yo, Pak Joyo, ujian loh. Anulus timpani. Tidur dokter. Ya. Yang saya gerakan pakai kursor ini. Ini anulus ini. Jadi ini ada liang telinga. Ini anulus. Ayo, Pong. Indra. Pak Indra. Ya dokter. Ya. Apa toh anulus timpani itu? Bagian tepi dari membran timpani, dokter. Yang tepi yang ya benar tepinya. Yang kenapa? Ya. Kalau bahasa Indonesianya apa sebenarnya lapisan yang menebal, pinggir timpani yang menebal untuk stabilisasi membran timpani. Pak Indra, anulus timpani terletak di dalam apa Pak Indra? Pak Indra. Ya dokter. Apa? Anulus itu supaya nggak bergeser, dia terletak di Terletak siapa? Sulcus timpani dokter. Ya, sulcus timpani kayak selokan loh. Kamu tahu selokan nggak, Pak Indra? Di sini tidak dokter. Selokan itu apa ya bahasa Indonesia nih yang lainnya ya? Parit. Nah, benar, parit. Kamu tahu parit, Pak Indra? Tahu dokter, izin. Ya, jadi anulus timpani itu membran timpani yang menebal. Dia karena menebal menduduki sulcus timpani. Sorry, anulus timpani adalah pinggir membran timpani yang menebal dan menduduki di sulcus timpani. Artinya, kalau mau ngomong timpanoplastik underlay harus melepaskan anulus timpani dari sulcus timpani. Sangat salah jika ngomong underlay tapi anulus tidak dilepaskan. Itu ya kuncinya. Kemudian yang saya sebut mikroanatomi. Pak Dimas. Dimas. Dimas.
Iya dokter, siap dokter. Nah, coba nih, ada organ apa aja nih? Di ngomongin nih. Ini kelihatan tuh. Terus. Apa itu? Yang nampak di depanmu apa ini? Mikro Ada kan? izin ada tulang pendengaran dokter. Ini apa Vesikel nih? dokter. Benar, ini kursor saya apa nih? Ini? Apa ayo? Ini Fokus. tympanomeatal fluid yang saya angkat ya. Gitu dokter. Dimas. Iya dokter. Ini apa nih? Ini apa nih? Tulang pendengar Maleus dokter. Ini? Apa? Apa ayo? Inkus itu kalau S1 betul, tapi kalau residen apa namanya? Processus? Apa? Pak Prima, apa Pak Prima? Pak Prima. Pak Prima. Iya dok. Ya, ini apa nih? Ini Maleus. Ini apa nih? Ya, saya gerakkan di kursor ini. Prosesus Apa? inkus dok. Maksud apa? Brevis apa longus? Oh, longus dok. Ini proses longus inkus ya. Ini apa nih Pak Prima? Ini apa nih? Membran timpani dok. Kan ini loh tadi sudah saya angkat loh ya. Sudah saya elevasi ini. MT nih. Ini apa nih? Oh berarti anulus dok. Hah? Apa? Anus apa yang ada di depan prosesus longus inkus? Korda timpani dok. ini loh, korda timpani ini loh. Jadi ini elevasi tympanomeatal flap, ini manubromalae, ini prosesus longus incus, itu stapes sana, yang ininya adalah incudus stapedial junction. Mengetahui ini wajib karena nanti terkait dengan meletakkan fasianya. Kemudian lanjut dulu, ini ya. 5 hal yang nanti kalau mau timpanoplasti di daerah itu harus jelas dulu atau harus menguasai definisi underlay, onlay, dan inlay. Kedua, masing-masing indikasi kapan underlay, kapan onlay, kapan inlay. Ketiga, memang harus menguasai mikroanatomi memban timpani. Keempat, wajib menguasai CT scan, dan terakhir ini loh, memperhatikan sisa ini vaskularisasi dari memban timpani. Kenapa? Karena kalau sisa memban timpani ada atrofi, tidak ada pembuluh darah, kamu lakukan timpanoplasti tipe 1, 99% akan gagal karena tidak ada vaskulernya masalahnya. Saya lanjut, ini ya. Yang namanya underlay, ingat, fascia diletakkan di medial dari ini. Ini kan pas CAE cutaneus, pas fibrosum, ini pas mukosum. Nah, kalau fascia diletakkan di medial dari pas mukosum ini, namanya underlay. Karena di bawah underlay berarti kita harus mengangkat anulus timpani. Pak Jarod,
Pak Jarod, Iya, Dok. ini CAE. Ini ini pas cutaneous MT, ini fibrosus, ini mukosum, ini fasianya. Berarti di tengah-tengahnya apa, Pak? Kira-kira, Pak? Ini ada kursor saya nih. Iya, Dok. Ini apa nih? Kafum timpani, Dok. Ya, betul. Kafum timpani. Jadi saya ulangi, kalau underlay fascia diletakkan di medial dari pas mukosum. Catatannya adalah harus mengangkat annulus timpani. Jadi saya tidak mungkin ngomong underlay tanpa mengangkat annulus timpani. Kalau onlay itu gampang. Fascia boleh, kertas steril boleh, langsung ditempelkan di depan CAE, di depan pas mukosum, pas cutaneum. Jadi pas fibrosumnya tidak diapa-apakan, pas mukosumnya tidak diapa-apakan. Yang onlay lebih dikenal dengan nama patch test ya. Jadi bisa menggunakan kertas aluminium foil, kemudian langsung ditempelkan di atasnya perforasi. Kemudian kalau inlay agak beda dikit karena merah ini membanding-banding, diletakkan antara pas cutaneous dan pas fibrosum. Pada posisi ini tidak mengangkat annulus timpani. Kemudian untuk indikasi kapan dilakukan underlay itu jika perforasinya besar di atas 50%, kemudian ada jaringan patologis di kafum timpani. Ini Prima, Dimas, Jarod, Indra, Juwita, Joyo. Pak Joyo monitor. Iya, dokter. Kenapa indikasi underlay harus ada jaringan patologis di kafum timpani? Alasannya apa? Oh, Pak Joyo. Iya, dokter. Kira-kira apa? Jawabannya karena kita mengangkat annulus timpani, berarti sama aja membongkar seluruh lapisan MT. Makanya pada underlay sangat disarankan kalau ada jaringan patologis, sambil kita mengangkat annulus timpani, kita ngambil jaringan patologis di kafum timpani. Jadi ciri khasnya pada ini adalah ada elevasi annulus timpani ya, beda dengan inlay maupun onlay. Kalau onlay itu digunakan pada saat ada perforasi kecil maksimal 20%, kondisi akut, contoh karena misalnya Pak Fajri nampar juniornya, kemudian MT-nya perforasi kecil gitu, itu bisa distimulus dengan kertas aluminium foil, langsung ditempelkan di tempat perforasinya. Ada namanya patch test. Kalau nggak punya aluminium foil, bisa menggunakan kertas biasa steril itu. Sedangkan kalau inlay perforasinya besar, tidak ada jaringan patologis di kafum timpani, fascia diletakkan antara pas cutaneous dan pas fibrosum. Jadi kepentingan kita mengetahui lapisan MT ya tadi menentukan onlay, inlay ataupun underlay bersama dengan indikasinya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan.
Mohon izin bertanya. Untuk penggunaan fat atau kartilago seperti itu, dokter, indikasinya, dokter? Indikasi kartilago. Iya, dokter. Fat apa kartilago, Bu? Halo? Di priman, dokter? Pertanyaannya, fat timpanoplasti apa kartilago? Yang untuk underlay, inlay, onlay itu apakah ada khusus gitu, dok? Misalnya untuk onlay kan perforasinya kecil, bisa menggunakan fat. Oh gitu. Boleh. Kalau onlay karena perforasi kecil, pakai lemak bisa, pakai kertas bisa, pakai aluminium foil bisa. Jangan lupa kalau onlay, kalau masih belajar ya, carilah yang perforasinya sentral, karena gampang itu. Kalau kartilago timpanoplasti biasanya dikerjakan pada kasus perforasi total dan ada gangguan tuba eustachiae, misalnya pada kasus alergi dan OMSK. Karena pada kasus alergi dengan OMSK, dikasih fascia biasanya akan blanting atau bolong lagi. Makanya diganti dengan kartilago timpanoplasti. Prinsipnya sama ya, tetap tulang rawan dari tragus dipotong menyerupai fascia begitu, langsung ditempelkan underlay. Bu Rika, sudah ada gambaran, Bu Rika? Iya, dokter. Mohon maaf, dokter, berarti yang untuk underlay bisa menggunakan yang fascia gitu, dok? Ya, bisa fascia, malah lebih bagus fascia. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Ya, ada lagi? Izin bertanya, dokter. Ya, Pak Joyo. Saya pernah baca, dokter, untuk tindakan underlay ini lebih sering dilakukan karena tingkat keberhasilannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Gimana menurut dokter, dok? Ya, betul itu memang. Jadi kalau katakanlah targetnya itu memang tanda petik keberhasilan tinggi, pilih underlay. Cuma bagi pemula itu harus hati-hati tentang elevasi anulus timpani ya. Karena kadang-kadang pada salah persepsi ngomongnya underlay tapi tidak mengangkat anulus. Nanti masuknya adalah inlay karena fascia diletakkan antara vas cutanus dan vas mucofibrosum. Pak Jaya sudah clear? Iya, dokter. Pak Jaya? Ya, ada lagi? Izin, dok, bertanya, dok. Ya, siapa lagi? Prima, dok. Oh, ya, prima. Ya. Izin, dok, ini kan kalau kita kembali ke rumah sakit ini kemudian saya di rumah sakit tentara, dok. Pada penerimaan tentara itu kan banyak yang tentara itu perforasi, dok. Ya. Dan mereka biasanya sih hanya kecil. Apakah dengan pemberian timpanoplasti itu berapa lama mereka bisa kembali normal, dok, untuk ujian lagi penerimaan? Fat gitu. ya. 2 minggu udah bisa jadi itu, Pak. Oh, Tapi jangan lupa tetap tetap trimming pinggiran perforasi ya, Pak ya. Oh, iya, trimming gitu. Ya, trimming tinggal nanti lemaknya masukkan separuh begitu kayak barbel itu. Udah jadi aja itu, gampang. 2 minggu gitu. Siap. Ya, 2 minggu udah jadi itu. Oke, terima kasih, dok. Ada lagi? Izin, dokter, tanya lagi, dokter. Ini siapa nih? Ya, dokter. Ya, suaramu beda, Pak. Ya. Iya, dok. Ya. Ingin bertanya, dok, untuk flap itu kalau yang perforasinya kecil, apakah sebaiknya menggunakan flap dari lemak atau dari fascia? Yang kedua, dok, pertanyaan yang kedua, kalau seandainya menggunakan flap lemak, apakah umur pasien juga akan berpengaruh, dokter? Tadi yang pertanyaan kedua tolong diulang, Pak. Tidak jelas. Untuk yang apabila jika memang menggunakan flap dari lemak, dokter, maksudnya, itu apakah
usia dari pasien itu juga berpengaruh, Dok? Tidak ngaruh. Usia tidak pengaruh. Yang paling berpengaruh adalah vaskularisasi dari membran timpani. Itu yang penting, Pak. Jangan lupa fat timanoplasti syaratnya perforasi kecil sekitar 20% dan di sentral ya, Pak ya. Karena kalau di marginal ya mending pakai aja fascia kalau itu, underlay kalau itu. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya pesen ya, besok kalau di daerah mau bermain-main dengan timanoplasti, ingat dua ini, foramen rotundum dan diafragma timpani. Ini kasusnya itu foramen rotundumnya ini ya, menghadap ke operator. Artinya memakai alat katakanlah pick ataupun round knife, jangan sampai menyenggol ke foramen rotundum. Nanti pasiennya akan vertigo. Jadi pada poin ini, kalau mau bermain-main dengan timanoplasti, lihat dulu foramen rotundumnya itu menjauhi operator apa menghadap. Kalau menghadap operator, harap hati-hati tentang alat kita supaya nggak mencoblos rotundum. Kedua, ini tentang diafragma timpani. Ini letaknya di sini antara proses longus incus dan malleus. Kalau nanti di daerah mau mengerjakan timanoplasti, ruangan ini ya dilihat apakah kosong atau terisi oleh jaringan granulasi. Karena kalau ada jaringan granulasi harus diambil. Kalau nggak diambil nanti fascia yang kita tanam akan lepas lagi. Karena aerasi di epitimpani tertutup oleh jaringan granulasi. Untuk gambarnya ada yang tanyakan atau tidak? Kalau nggak ada, ini sekarang ini ya. Untuk scan mastoid, nanti kalau mau ngerjakan di daerah, carilah yang liang telinganya itu lebar dan lurus dulu. Untuk melatih tangan, carilah kasus yang ini. Dasar CI-nya tuh lurus, kemudian atrap juga lurus. Biar manuvermu lebih gampang. Kedua, ini untuk latihan, carilah arteri karotis yang menjauhi dari tengah-tengah. Untuk kasus ini ada karotis. Kalau pada kasus ini nggak hati-hati, nanti alat kita atau pick gitu bisa mencoblos ini arteri karotis, itu bisa bleeding banyak. Kedua, tetap nervus 7 ya ini ya, facialis. Ini adalah pada scan ini itu agak susah karena karotisnya nempel di telinga tengah, nervus 7-nya nempel ke CAE. Kemudian selanjutnya, ini saya rangkumkan ya. Kalau melakukan timpanoplasti, epitimpani kok bersih kayak gini, yakin aja bisa berhasil 100%. Tapi kalau misalnya kok kafum timpaninya mulai ada jaringan granulasi, ini keberhasilannya turun jadi 75%. Kenapa? Karena kalau ada jaringan granulasi di epitimpani, biasanya berkorelasi dengan disfungsi tuba. Singkat kata, kalau epitimpaninya bersih kayak gini, tubanya biasanya bagus. Tapi kalau epitimpani ada jaringan granulasi, otomatis fungsi tuba jelek, makanya keberhasilan turun jadi 75%. Kalau kasus ini, udahlah semua tahu bahwa ini kan klasiatum tuh.
Kapokosteatum, saran saya jangan sekali-kali memberikan harapan bahwa tambalan kita akan berhasil sempurna. Karena nggak mungkin masalah pada kosteatum. Kemudian ini saya pilihkan, coba diperhatikan. Yang pertama, kalau mukosa memban timpani masih merah begini, mulus begini, vaskularisasi bagus, saya berani menggaransi tambalannya akan 100% berhasil pada kasus ini. Tapi kalau katakanlah warna memban timpani sudah mulai agak berubah begini, biasanya angkanya turun ke 75% karena vaskularisasinya berkurang. Ini apalagi kalau misalnya nih, ini adalah atrofi dari, ini adalah jaringan fibrosis di cavum timpani. Ini sisa membran timpani. Ini adalah cavum timpani yang terisi oleh fibrosis. Pada kasus ini biasanya dilakukan timpanoplasti hasilnya 50-50. 50% berhasil, 50% tidak. Yang ini jelas ya. Ini warna MT-nya vaskularisasi sudah tidak ada, ditambah dengan ada kosteatum. Ini ya untuk keberhasilan adalah 25% untuk fasi ya. Bu Rika monitor. Bu Rika. Iya, dokter. Coba yang saya kasih kursor ini, yang ada kosteatum ini paling bagus makanya cartilage timpanoplasti ya. Karena membran timpaninya sudah tidak ada vaskularisasi, ditambal pun nanti akan pecah lagi, percuma. Jadi mending langsung pakai cartilage. Cartilage ya, dokter. Ya, di yang ini Pak, yang gambar pertama ini fascia berhasil ini pasti. Kedua kira-kira 75%, ketiga segini. Ini agak tidak berhasil karena ada jaringan fibrosis di cavum timpani. Kalau ini sudah jelas atrofi ini. Jadi yang ini kasihlah cartilage timpanoplasti. Ini saya rangkumkan ya. Kalau definisinya belum menguasai, biasanya pemula itu salah menaruh fascia. Akibatnya kalau nggak lepas ya bisa blanting. Kemudian kalau nggak bisa menguasai mikroanatomi, resikonya memang timbul komplikasi. Kalau nggak menguasai scan, bisa recurrent. Kalau nggak bisa mengidentifikasi vaskularisasi, ya salah edukasi. Ini contoh kalau dilakukan pemula biasanya akan timbul komplikasi ini. Bentar. Pak Prima monitor. Di dokter. Itu pada kasus ini kira-kira yang paling dekat komplikasi apa tuh ini? Apa? Komplikasinya bisa menyebabkan paresis nervus facialis, dok. Belum. Belum. Bisa menyebabkan izin dislokasi tulang pendengaran, dok? Ya, satu kondisi begini, kalau misalnya pemula, apalagi anestesinya nggak berani nggak berani hipotensi terkendali, pasti ujung saset akan goyang-goyang ini, malleus. Resikonya akan dislokasi, nanti pasien akan kurang dengar. Kedua ini loh,
waspada pada kasus ini. Aduh. Ya, ini ada korda. Ini saksian saya mengenai korda. Persoalannya adalah ini korda kan keluar dari nervus 7 toh. Jadi di sini ada nervus 7 melintang ini. Bagi pemula biasanya tulang yang nonjol ini akan dikuret dengan kuretase ya. Kalau sampai terjadi ya jadilah facial palsy. Jadi pesan saya, kalau timpanoplasti ingat ini, Malleus, identifikasi kode timpani dan keluarnya dari mana dia. Karena di situ ada nervus 7 masalahnya. Kemudian yang kedua ini. Pak Dimas. Iya, dokter. Ya, dokter. Kira-kira kalau kamu menghadapi ini, fascia kamu letakkan di mana, Pak Prima? Pak Dimas. Izin Andele, dokter. Ya, Andele. Ini kasusnya adalah satu, Malleusnya erosi, proses longus incusnya dan diafragma timpania terisi oleh granulasi. Jadi diafragma timpaninya nutup. Kalau nanti sampai mengalami ini, pertama kali kamu bersihkan ini dulu. Sampai jaringannya bersih dulu. Baru dilakukan underlay di sini. Jadi gitu ya. Baik, dokter. Untuk timpanoplasti tipe 1, saya kira itu aja yang perlu saya sampaikan. Yang jelas, nanti kalau praktek di daerah, kalau tidak punya mikroskop, boleh pakai endoskopi. Untuk latihan, carilah yang liang telinga lebar dulu. Supaya tanganmu itu terbiasa dengan anatomi dulu. Jangan cari latihan dengan kasus liang telinga sempit. Itu susah sekali masalahnya. Ada yang ditanyakan, silakan. Di jam 1 misalnya. Tidak ada. Pak Reza, jadi rekod Pak Reza ya? Pak Reza. Pak Reza. Ini sedang sholat, dokter, mohon izin. Hah? Sedang sholat, dokter, mohon izin. Ya, sudah direkod toh ini toh? Sudah direkod, dokter. Ya, udah. Ampun, dokter. Ya, kalau udah ada tanya yang ditanyakan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, dokter. Ya, yuk. Terima kasih ya.